Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah PPT yang berjudul Peran Olahraga dalam Pengembangan Disiplin dan Kerjasama untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Penjat. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Riki Irawan dengan NIM 2013015000048 kelas PJKRA angkatan 2020. Nah, peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama, itulah judul yang saya akan bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada konsep dasar disiplin. Pertama, pengertian disiplin. Secara sederhana, disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Manifestasi sikap disiplin dapat dilihat dari kesediaan untuk merespon dan bertindak terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam bentuk ketentuan, tata tertib, aturan, tatanan hidup atau kaidah tertentu. Selanjutnya, yang kedua, klasifikasi disiplin. Yang pertama ada disiplin diri. Untuk disiplin diri di sini adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan memenuhi segala nilai, norma, dan kaidah yang berlaku tanpa peduli terhadap ada tindaknya pengawasan, sanksi, hukuman, atau penghargaan. Selanjutnya B. Disiplin ilmu. Nah, disiplin ilmu di sini adalah disiplin yang ditanamkan dengan paksaan karena takut hukuman atau sanksi, karena perintah tanpa disertai pemahaman dan kesadaran. Selanjutnya yang ketiga, mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Penanaman disiplin dalam aktivitas latihan olahraga memainkan peranan penting dalam kaitannya dengan keberhasilan atlet, baik dalam proses latihan maupun pertandingan. Nah, untuk penanaman disiplin pada dasarnya memang merupakan upaya untuk menanamkan kepatuhan yang didasarkan atas pemahaman dan kesadaran, rasa tanggung jawab, kesanggupan menguasai diri, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Selanjutnya, self control disiplin adalah disiplin yang tumbuh karena kesadaran dan penguasaan diri terhadap kemungkinan tindakan menyeleweng pada dirinya sendiri. Nah, sedangkan untuk underconvergent disiplin merupakan disiplin yang muncul karena pengawasan ketat, paksaan, dan hukuman. Dalam aplikasinya tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan kedua cara tersebut dalam upaya menanamkan disiplin kepada atlet. Secara bertahap menumbuhkan disiplin under control, yakni disiplin dengan pengawasan dari luar yang dilakukan oleh seorang pelatih atau petugas sampai dengan atlet dapat menguasai dirinya untuk bertindak melanggar ketentuan dan peraturan yang pada akhirnya memang sudah memiliki pemahaman dan kesadaran atlet tersebut akan patuh pada norma-norma yang berlaku. Selanjutnya bagian B, yaitu konsep dasar kerjasama. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian kerjasama terlebih dahulu. Kerjasama atau disebut dengan cooperation adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Ini menurut Polka 1985 ya. Sedangkan kebalikannya yaitu kebalikan bersama adalah pertentangan. Adanya kerjasama terus juga adanya pertentangan. Kedua istilah ini memang merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat.
yaitu terutama di antara individu dengan individu kelompok, kemudian dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Selanjutnya, pada umumnya memang kerjasama ditandai dengan persahabatan yang erat, akan tetapi memang ada kerjasama yang dilakukan di antara dua pihak yang memang tidak bersahabat atau bahkan bertentangan. Kerjasama di antara dua pihak yang bertentangan dinamakan antagonic cooperation, dan jenis kerjasama ini merupakan suatu kombinasi yang amat memang produktif dalam masyarakat modern. Selanjutnya, yang kedua, ada persyaratan kerjasama. Yang pertama, ada kerjasama harus disadari oleh kepentingan yang sama. Kedua, kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan. Yang ketiga, kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami. Kemudian yang keempat, kerjasama akan terbentuk manabila semua orang memiliki tujuan yang serupa. Yang kelima, kerjasama akan lebih mudah terjadi jika setiap orang dalam kelompok memang bersedia untuk saling menolong kelompok jika diperlukan. Selanjutnya yang keenam, kerjasama akan terbangun jika dilandasi dengan prinsip saling melayani. Yang ketujuh, kerjasama merupakan perwujudan tanggung jawab dari setiap orang dalam kelompok. Yang kedelapan, penghargaan memainkan peranan penting dalam proses kerjasama. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, di sini kerjasama harus dilandasi oleh kompromi. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita membahas tentang jenis kerjasamanya. Yaitu yang pertama, ada kerjasama ditinjau dari perilaku kerjasama. Yang pertama, kerjasama setara. Nah, untuk kerjasama setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara dua orang yang mempunyai posisi yang memang sama, misalnya kerjasama produsen dan konsumen. B. Kerjasama tak setara. Kerjasama tidak setara atau tak setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi, namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing. Misalnya kerjasama antara kepala biro dengan pegawainya. Selanjutnya yang kedua ini adalah kerjasama yang ditinjau dari proses kerjanya. Yang pertama, A. Kerjasama koaksi. Kerjasama koaksi atau companionable labor adalah jenis kerjasama tak dapat dilakukan oleh yang memiliki pekerjaan sama. Mereka berkumpul untuk menambah kesenangan kerja saja. Yang kedua, selanjutnya adalah B, yaitu kerjasama suplementer. Untuk kerjasama suplementer atau supplementary labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan sama, namun memang tidak dapat dilakukan sendiri. Selanjutnya C, kerjasama berdiferensiasi. Kerjasama diferensiasi atau differentiated labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerja secara teratur. Pekerjaannya terbagi-bagi, tidak sama bagi setiap orang. Selanjutnya yang ketiga adalah kerjasama berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, kerjasama internal, yaitu kerjasama yang dilakukan dalam lingkungan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan, misalnya internal dalam suatu perkumpulan olahraga yang strukturnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan sebagainya. Kedua, kerjasama eksternal adalah kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar kelompok atau luar masyarakat atau luar perkumpulan olahraga yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tahap-tahap kerjasama. Tahap-tahap kerjasama di sini ada 4 bagian. Yang pertama, menyendiri, bekerja sendiri. Yang kedua, mengamati dan mengenal lingkungan. Yang ketiga, merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri. Yang keempat, terbuka untuk memberi dan menerima. Selanjutnya adalah rangkuman dari setiap materi tadi.
yaitu kerjasama adalah gejala saling mendekati untuk pengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Pada umumnya, kerjasama ditandai dengan persahabatan. Akan tetapi, ada kerjasama yang dilakukan di antara dua pihak yang tidak bersahabat atau bahkan bertentangan. Jenis kerjasama dapat ditinjau dari beberapa aspek. Antara lain, yang pertama, kerjasama ditinjau dari status pelaku kerjasama. Dibedakan menjadi kerjasama setara dan tidak setara. Kedua, kerjasama ditinjau dari proses kerjanya. Dapat dibedakan menjadi kerjasama koaksi, kerjasama suplementer, dan kerjasama diferensiasi. Yang ketiga, kerjasama berdasarkan ruang lingkupnya. Dibedakan menjadi kerjasama internal dan eksternal. Nah, itulah tadi sekian presentasi PPT yang dapat saya paparkan pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.